Bab 171 Let us not meet anymore, Douluo Dalus Sol Len 2. Perasaan Huo Yuhao untuk Ju Si rumit. Dia dijaga terhadapnya, dia mengasihani dia, dan dia juga menyukainya. Terutama ketika dia merawatnya. Dia harus mengakui bahwa di dalam hatinya, dia melihat jejak Ma Xiaotao di Ju Si. Namun, Ma Xiaotao adalah kakak perempuan yang pemarah dan jujur, sementara Ju Si adalah kakak perempuan yang lebih hangat dan pendiam. Tetapi lebih muda dari Ma Xiaotao. Melalui interaksi mereka, dia secara bertahap menyadari bahwa Ju Si telah berhenti berusaha untuk menutupi siapa dia sebenarnya di depannya. Huo Yuhao dapat melihat bahwa hati gadis ini dipenuhi dengan kebencian. Kebaikan bawaannya masih ada di sana, tetapi sangat tersembunyi. Yuhao, tahukah kamu bahwa ketika aku pertama kali memakan daging panggangmu, aku benar-benar tersentuh oleh rasanya. Makanan Anda mengingatkan saya pada ayah saya lagi. Saya pernah berkata bahwa jika saya menikah dan mencintai seseorang dengan sepenuh hati, saya akan menyukai seseorang yang koki berbakat seperti ayah saya. Meskipun kamu jauh lebih muda dariku, aku tidak takut untuk mengakui bahwa aku menyukaimu. Namun, saya menyimpan perasaan ini di lubuk hati yang paling dalam, karena tidak ada masa depan di antara kami. Terlepas dari usia, pengalaman, atau apapun, tidak mungkin kita bisa bersama. Aku tahu kalau kamu mirip dengan keajaiban di Shrek Academy. Dengan hanya 4 cincin, Anda dapat berhadapan dengan seorang kaisar jiwa. Selain itu, binatang buas dengan puluhan ribu tahun kultivasi tidak bisa menahan Anda. Anda adalah guru jiwa paling terkemuka yang pernah saya lihat. Di masa depan, Anda akan menjadi entitas yang kuat di benua. Namun, tahukah Anda bahwa Anda memiliki kelemahan juga? Melihatmu secara objektif dan dingin, aku bisa melihatnya lebih baik. Masalah Anda adalah Anda terlalu menonjol, dan bahkan jika Anda berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya, bagaimana Anda bisa menyembunyikan potensi besar Anda sebagai seorang jenius? Terkadang, Anda harus menunggu ombak tenang. Langkah mundur mungkin memberi Anda kedamaian yang Anda inginkan. Ini yang ingin saya sampaikan. Jika Anda bisa melakukan itu, maka jalan Anda di masa depan akan semakin cemerlang. Aku harap ini yang terakhir kali aku menangis. Segera, saya akan meninggalkan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi di masa depan, tapi saya harap tidak. Karena saya tidak ingin menghadapi Anda di medan perang. Saya hanya berharap Anda bisa menjalani kehidupan yang baik, damai, dan bahagia. Temukan seseorang yang Anda cintai dan menikahinya. Punya anak-anak yang cantik dan menggemaskan. Kehidupan normal. Saya tahu bahwa kedamaian ini tidak mungkin bagi Anda, tetapi saya masih menginginkannya untuk Anda. Betapa aku ingin menjadi wanita itu. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa. Aku harus pergi. Ju Si berbalik ke arahnya. Meskipun waktu kita singkat bersama, aku masih ingin memberimu hadiah. Di sini, dia menjadi diam. Setiap kata-katanya tercetak di hati Huo Yuhao, khususnya kalimat kehidupan yang baik, damai, dan bahagia. Itu hampir membuat Huo Yuhao menangis. Dia tidak berani membuka matanya, karena dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapnya. Napasnya menjadi lebih kasar dan lebih dalam. Tiba-tiba dia merasakan embusan udara segar dan jernih. Jelas, tapi juga hangat dan lembab. Bibir lentik Ju Si mendarat di wajahnya saat dia menciumnya dengan lembut. Ciuman itu dipenuhi kehangatan, juga kesedihan yang tak terlukiskan. Ketika bibirnya meninggalkan wajahnya, air mata mengalir tak terkendali dari mata Huo Yuhao. Pada saat itu, Ju Si telah meninggalkan jejak dirinya di hati Huo Yuhao. Bahkan jika itu bukan cinta, itu adalah tanda permanen. Ju Si menyeka air matanya, memandang Huo Yuhao dan berkata dengan lembut, "Ini ciuman pertamaku. Saya ingin mencium bibir Anda, tetapi saya tidak mendapatkan persetujuan Anda. Karenanya, saya memutuskan untuk mencium wajah Anda."
Tinggalkan ciuman pertamamu untuk gadismu yang ditakdirkan. Aku pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dia dengan lembut menggeliat tubuhnya sementara Zhu Zi berdiri. Gigi atasnya menggigit bibir bawahnya ketika dia berusaha keras untuk tidak menangis. Mengubahnya kembali kepadanya, dia berlari keluar dari bangsal. Saat dia masuk, dia tahu bahwa Huo Yuhao sudah bangun. Huo Yuhao memiliki sifat khusus. Meskipun dia tidak mengetahuinya, bagian atas telinganya akan menempel erat ke kepalanya ketika dia bangun. Ketika dia bermeditasi atau tidur, akan ada sedikit celah. Bahkan Wang Dong tidak memperhatikan perubahan ini. Namun, Zhu Zi, yang telah merawatnya selama beberapa hari terakhir, memperhatikan. Dia bisa mendengar pintu menutup. Huo Yuhao perlahan membuka matanya yang berlinangan air mata, dan tiba-tiba menyadari betapa tak berdayanya dia. Dia sangat ingin, dari lubuk hatinya, untuk membantunya. Namun, dia tahu itu tidak mungkin. Musuhnya adalah negaranya. Jalannya adalah kebalikan dari yang ia ingin ambil. Dia tidak bisa memintanya untuk meninggalkan visinya dan memaksanya untuk bersamanya. Jika dia melakukannya, apakah dia akan tetap menjadi Zhu Zi? Saudari Zhu Zi, apakah kamu tidak tahu bahwa aku ingin kamu memiliki kehidupan yang damai dan normal juga? Huo Yuhao menghela nafas ketika dia menenangkan dirinya sendiri. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di Akademi Shrek, ada pelajaran khusus tentang psikologi dalam rencana prajurit tertinggi. Guru mereka telah mengajar mereka bahwa mereka yang ingin mencapai hal-hal besar pasti dingin dan tidak berperasaan. Gejolak emosi yang hebat akan memengaruhi peluang keberhasilan seseorang. Huo Yuhao mencoba mengendalikan emosinya. Sementara dia berpikir bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik, seperti halnya para gurunya, jelas bahwa dia belum ada di sana. Siapa yang bisa benar-benar tanpa emosi? Lebih jauh lagi, usianya belum genap 15 tahun. Kebanyakan orang seusia ini akan mengalami perubahan suasana hati dan ketidakstabilan emosional. Setelah semua, pikiran cinta dan romansa akan mulai masuk, lebih lanjut mengganggu stabilitas emosional seseorang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan akhirnya, dia bisa menenangkan dirinya. Kehilangan kendali emosinya tidak bisa membantunya memecahkan apapun. Solusi untuk dirinya sendiri sederhana. Dalam hatinya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa satu-satunya cara untuk mengubah dunia adalah memperkuat dirinya sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan segalanya. Dengan pemikiran ini, Huo Yuhao perlahan tertidur.